Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Iqbal Izzazidan selaku perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan judul kami yaitu perencanaan kantor hukum dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya manusia pada kantor hukum. Next. Nama-nama anggota dari kelompok 3. Yang pertama, M. Fadil Fareza 027, Bartolomeus 042, Miftahul Jana 074, Yudo Rastra 075, Sheila Dea 077, M. Raffi Naufal 090, dan Diwayu selaku Ketua Kelompok 134, dan saya sendiri M. Iqbal Izzazidan 299. Next. Selanjutnya, PPT-nya akan dibaca oleh ketua kami, yaitu Dandi Wahyu. Saya persilakan untuk Mas Dandi. Lanjutkan. Terima kasih Saudara Iqbal. Di sini saya selaku sebagai pimpinan dan ketua di kantor hukum atau law firm Dandi Wahyu and Partner. Saya mengambil nama kantor tersebut karena sesuai kesepakatan dari partner saya. Kantor saya beralamat di, lanjut Mas, di Jalan Kembang Bunga nomor 134 Surabaya. Berikut strukturan. Saya sebagai founder, litigation manager Raffi Naufal, paralegal Wahyu, non-litigation manager Yudo Rastra, public Cici, privat Fahmi, marketing M. Fadil Fareza, law konsultan Sheila Dea, mediator Bartolomeus, finance Miftahul Jana. Selanjutnya dijelaskan oleh law konsultan saya, Saudari Sheila. Baik, saya selaku law konsultan ingin menjelaskan visi dan misi dari kantor kami. Pertama saya jelaskan tentang misi, membangun kantor hukum yang terbaik dalam memberikan konsultasi dan bantuan hukum, serta tindak profesional kepada masyarakat dengan mengutamakan hati nurani, keilmuan yang luhur, dan etika dalam berprofesi. Lanjutnya, misi nomor 1, memberikan pendampingan hukum baik formil maupun materi secara profesional. Yang kedua, menjalankan tugas dengan profesional, tangguh, bertanggung jawab, dan jujur. Yang ketiga, menjaga teguh seluruh kerahasiaan klien kecuali telah ditentukan oleh lain undang-undang. Bisa dilanjutkan? Selanjutnya yaitu menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya manusia pada kantor hukum. Next, Mas. Kantor hukum pada dasarnya adalah tempat di mana para pengacara dan praktisi hukum melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik mereka. Kantor hukum ini didirikan sebagai persekutuan perdata dan banyak hal yang dapat dipelajari. Salah satunya yaitu terkait dengan pengelolaannya. Mengingat modal utama dari bisnis jasa hukum adalah sumber daya manusia atau para pekerja di dalamnya, maka pengelolaan sumber daya manusia menjadi isu vital. Bagaimana tidak, pada saat dalam pengembangan, turnover yang tinggi lawyer yaitu terutama menjadi satu persoalan ketika banyak proyek yang berjalan dan kantor hukum Anda harus menjaga kualitas pekerjaan pada klien. Jika berganti orang yang menangani, hal ini kadang menjadi penghambat laju bisnis kantor hukum. Kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan kantor hukum itu tersendiri. Dalam pembahasan kali ini ada 5 poin pembahasan yang akan diulas. 1. Hal yang menjadi kunci sukses dalam sebuah rekrutmen sumber daya manusia dalam sebuah kantor hukum. Karena sebagai penyedia jasa, menurut saya rekrutmen SDM di sebuah kantor hukum merupakan hal yang terpenting. 2. Bagaimana cara mengembangkan kualitas sumber daya manusia sesuai yang dibutuhkan kantor hukum. 3. Bagaimana cara menentukan pembentukan dan pengembangan tim kerja dalam sebuah kantor hukum, hal ini agar tetap terkoordinir sehingga kualitas pekerjaan tetap terjaga. 4. Bagaimana membuat sistem pengelolaan data atau dokumen yang efektif dan efisien. 5. Cara mengukur produktivitas dan pengelolaan waktu. Satu organisasi dan manajemen kantor hukum.
Menurut saya, struktur organisasi dalam kantor hukum adalah fondasi yang utama. Terdapat 3 urutan jenjang kepengurusan dalam kantor hukum. Yang pertama yaitu partner atau equality atau sekutu, sebagai pemilik kantor hukum atau founder. Yang kedua ada salary partner. Yang ketiga ada tim khusus yang dibentuk berdasarkan keperluan, misalnya HRD, staf IT, sekretaris, dan di bidang pemasaran. Yang kedua, bagaimana pengelolaan dan pengembangan SDM-nya. Direktur SDM terbaik sesuaikan dengan visi dan values perusahaan, serta memiliki passion dan berkarakter, namun tetap kompetensi dasar dan skill minimal yang harus dikuasai oleh kandidat menjadi kunci. Makanannya, saya selalu menekankan agar tes pertama adalah mengenai pengetahuan dan skill dasar. Di samping dari keterbatasan yang ada, kita harus bisa bangun visi perusahaan yang membuat orang termotivasi dan merasa engage untuk bisa ikut terhadap perjuangan ataupun impian yang ada di perusahaan itu. Ketika SDM bagus dan kerjanya efektif, akan berdampak positif ke kantor hukum kita. Peluang dalam hal ini misalnya memberikan kesempatan untuk memiliki jenjang karir di perusahaan Anda, lebih terlibat dalam penanganan pekerjaan, diberikan peran kontribusi untuk berkembang dan lebih percaya diri, mendapatkan sertifikasi atas keahlian baru yang mungkin sifatnya intangible, contohnya diikut sertakan dalam bertemu klien, seminar-seminar, workshop, dan lain-lain. Nomor 3, mengembangkan SDM di kantor hukum. Memelihara berkas kualifikasi karyawan dengan baik dapat menjadi salah satu cara untuk mengembangkan SDM di kantor hukum Anda. Karena pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian yang baik bermanfaat untuk memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen serta efisiensi, efektivitas tempat, waktu, tenaga, dan biaya. Selain itu, Anda juga dapat memberikan training internal kepada karyawan Anda untuk pengembangan kompetensinya. Training internal biasanya mengajarkan dan membahas contoh kasus dari konflik, masalah, dan tantangan yang nyata dan memang terjadi di perusahaan. Masalah dan tantangan yang dibahas pada pelatihan semacam ini akan ditemui peserta setiap hari di tempat kerja. Karena itulah, pelatihan internal jika dilakukan dengan baik akan mampu memberikan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh para peserta untuk berhasil dalam pekerjaan mereka. 4. Manajemen pekerjaan. Dalam manajemen pekerjaan yang baik, hal yang pertama harus dilakukan adalah dengan sistem dokumentasi yang jelas. Kemudian buat alur pekerjaan yang mana dalam hal ini dijabarkan siapakah yang akan membagikan pekerjaan. Kemudian kepada siapa pekerjaan dibagikan dan siapa yang memeriksa pekerjaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana sistem penyimpanan file dan penyimpanan data klien. Pekerjaan apa saja yang klien lakukan dan bagaimana informasi yang kita miliki dapat menghasilkan lebih banyak pekerjaan dari klien. Contohnya, dalam beberapa pekerjaan ada potensi untuk dapat mendapatkan securing income, file registrasi merek, mengingatkan klien agar melakukan pendaftaran ulang. Tentu saja, suatu sistem tidak berarti bebas dari kekurangan. Dalam sistem paperless based, terdapat tantangan di mana kita harus menciptakan sistem keamanan digital agar tidak terjadi kebocoran data atau bahkan peretasan data. Tantangan ini dapat diatasi dengan cara perangkat yang memadai. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.